Oke teman, selanjutnya kita masuk lagi ke video berikutnya, yaitu kita mau membahas ini dulu teman-teman ya. Selain kalau tadi kita bahas mengenai insektisida, setelah itu kita bahas mengenai penembusnya. Sekarang kita bahas dulu teman-teman, ini yang jarang dibahas orang, yaitu ini ya teman-teman, bisa perhatikan ini adalah super gib ataupun gibralin asid ataupun GA3 ataupun asam gibralin ataupun asam gibralat. Jadi cukup banyak namanya ini teman, dan cukup banyak juga mereknya. Nah kalau saya sendiri udah saya coba beberapa jenis asam gibralat ini ataupun GA3 ini. Salah satunya itu super gib ini. Ini kalau super gib ini masih 20% ya teman-teman. Nah kalau mau lebih tinggi lagi pakai aja king gib ya, itu harganya jauh lebih mahal, itu udah 30%. Nah kalau ini yang persamaannya sama dengan gibersip. Gibersip itu masih tetap juga 20, tapi harganya jauh lebih mahal. Nah kalau ini ya kisaran ya lebih terjangkau lah teman-teman. Kalau yang paling mahal itu sekitar 30 ribuan per tablet ini, per biji ini. Nah kalau fungsinya dulu teman-teman ya kita bahas. Ini salah satu fungsinya adalah untuk memaksa dia memunculkan tunas-tunas baru pada tanaman cabai. Nah salah satunya teman-teman seperti ini kan kalau kita lihat dari kemarin ini udah mentok di sini ya, makanya buahnya kan cukup berhenti di sini aja. Nah setelah kita semprot menggunakan super gib ini, nah ini muncul tunas baru. Nah ini dia teman-teman. Nah kalau misalnya memang dari sebelum kita gunakan ini, otomatis kan udah lanjut ini pembungaan kan, tapi ternyata dia berhenti sampai di sini. Makanya buahnya teman, ini udah agak jauh, langsung ini udah mau matang. Katakanlah ini 2 minggu lagi udah matang. Sementara setelahnya itu ini masih baru muncul. Nah inilah yang kita gunakan super gib ini. Ini super gibnya teman-teman untuk memaksa memunculkan tunas-tunas baru biar keluar lagi teman, biar bisa lanjut panen untuk beberapa bulan ke depan. Nah ini langsung kelihatan ya, jadi nggak perlu susah-susah kita nyari contohnya di sini. Nah kalau memang nggak kita menggunakan ini sebenarnya nggak bisa juga teman-teman, tapi memang itulah untuk harga sekarang ini kan harga tanaman cabai cukup tinggi ya. Untuk harga cabai udah jelas lebih bagus kita menggunakan seperti ini, kita paksa muncul tunas baru sambil kita gunakan nanti pupuk fosfat gitu ya. Tapi ini kita paksa dulu biar keluar tunasnya, tapi setelah keluar nanti tunasnya kita gaskan pupuknya supaya langsung lanjut pembungaan jadi buah, baru lebih cepat panen ketimbang kita nanam ulang. Untuk prosesnya itu udah memakan waktu kurang lebih setengah tahun ya, dari penanaman ataupun pindah tanam aja udah kena 4 bulan sampai 4,5 bulan kalau dataran tinggi. Kalau dataran rendah mungkin 90 hari udah panen ya. Kalau di sini ini minimal lah kalau sehat dia teman-teman udah 4,5 bulan bahkan sampai 5 bulan. Tapi memang umur panennya itu lebih lama juga, bahkan ada yang setahun kalau memang bagus pupuk dasarnya. Nah ini terus terang aja teman, kalau untuk pupuk dasarnya ini kemarin ini cukup menggunakan pupuk Ponska sama SP36 sama organik, nggak lebih dari itu. Komposnya nggak masuk. Paling setelah buahnya ataupun batangnya ini bagus, baru saya pasang kompos seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah ini kita gunakan teman-teman. Nah kalau sebagian orang ini dicampur ke 4 tank per ini ya, per satu tablet ini, karena isinya ini teman-teman, satu tablet ini ya bentuk bulat seperti ini ya, dibagi 4 nih ya. Ini ada garis-garisnya di sini nih, kelihatan teman, garis 4. Nah kalau saya sendiri teman-teman, saya gunakan ini satu tablet untuk satu ember besar ya. Namun untuk penyemprotan berikutnya, karena ini udah saya beli banyak, ini nanti akan langsung saya gunakan 2 tablet ini untuk 5 tangki, karena udah saya coba tes satu tablet untuk 3 tangki, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu merusak tanaman. Jadi nanti akan saya tes langsung, kira-kira berarti 2,5 tangki untuk satu tablet ini, karena biasanya di ember besar itu saya gunakan dua tablet ini akan saya coba langsung, dan dosisnya itu paling sekitar 5 tangki ataupun 75 liter. Jadi nanti akan saya semprot 2 kali secara beruntun, ini sekali sama ini sekali dalam waktu 1 minggu. Baru setelah itu nanti baru kita gaskan pupuk yang berhubungan untuk itu, baru kita cor. Karena ini udah kita cor kemarin sekali, dan minggu ini akan kita cor lagi biar
makin bagus lagi nanti untuk tunas sama pembuahannya. Oke teman-teman, demikian untuk pembahasan mengenai asam giberalat ataupun giberalit asid ataupun asam giberalin ataupun GA3. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.